rahasia bola kesadaran, dan cahaya kebenaran hakiki. Di sebuah ruangan perpustakaan yang sangat megah, dengan langit-langit tinggi berhiaskan ukiran kayu jati dan rak-rak buku yang menjulang, cahaya matahari sore menembus masuk melalui jendela kaca patri. Di tengah ruangan, duduklah 6 orang remaja terpilih. Mereka adalah Muhammad Ji, Akmal, Dino, Budi, Rara, dan Siti. Mereka mengenakan seragam rapi dengan satu ciri khas yang mencolok, sebuah logo emas bertuliskan MJ 2045 atau Generasi Indonesia Emas 2045 yang tersemat gagah di dada, topi, maupun hijab Rara dan Siti. Di hadapan mereka, berdiri Pak Mukti, seorang guru bijaksana dengan sorot mata teduh namun tajam. Di tangannya, ia memegang sebuah kapur tulis, siap menjelaskan rahasia besar kehidupan. Membedah anatomi rohani manusia. Pak Mukti memulai dengan menggambar sebuah sketsa manusia di papan tulis besar. Anak-anakku, generasi emas 2045, buka Pak Mukti, suaranya bergema lembut. Kalian dipersiapkan untuk memimpin masa depan. Namun, kecerdasan otak saja tidak cukup. Kalian harus mengenal siapa diri kalian yang sebenarnya. Kita ini bukan hanya daging dan tulang, tapi manusia jasmani yang memiliki perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani seperti apa, Pak? Tanya Muhammad Ji, membetulkan letak topi berlogo emasnya. Pak Mukti tersenyum, lalu menarik garis-garis melingkar di sekeliling gambar manusia itu. Perhatikan baik-baik. Di dalam diri kita terdapat struktur bola-bola energi yang presisi. Ini disebut kodrat hidup. Pak Mukti menuliskan poin-poin penting di papan tulis. Rahasia bola kesadaran dan cahaya kebenaran hakiki. Bola nyawa warna biru, meliputi seluruh tubuh jasmani. Ukurannya 1,1 kali atau 1/10 tinggi tubuh kita. Bola sukma warna hijau, titik tengahnya ada di tengah badan, tempat kedudukan malaikat pribadi. Bola jiwa warna kuning, meliputi seluruh tempurung kepala. Bola rohani warna merah jambu, bola terbesar yang membungkus semuanya, ukurannya 1,5 kali atau 1,5 tinggi tubuh. Wah, warnanya indah sekali, Pak. Gumam Siti kagum. Benar, Siti. Tapi ada satu bola yang paling penting untuk kalian jaga, kata Pak Mukti, menatap murid-muridnya satu persatu. Namanya bola kesadaran, letaknya di antara bola rohani dan bola nyawa. Ukuran awalnya 1,3 kali atau 1/3/10 tinggi tubuh. Kenapa itu paling penting, Pak? Tanya Dino penasaran. Karena warnanya bisa berubah, Dino, jawab Pak Mukti serius. Mula-mula warnanya jingga, tetapi, jika kalian cakap bertakwa kepada ilah atau Tuhan setempat dan bertauhid kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa, warnanya akan berubah menjadi putih, bahkan sampai putih gilang gemilang. Rara mengangkat tangan. Jadi, tingkat ketakwaan seseorang bisa dilihat dari warna bola itu ya, Pak? Tepat sekali, Rara, itulah parameter kejujuran rohani, tegas Pak Mukti. Dan ingat, cara untuk memutihkan bola itu adalah dengan sikap hidup toleran, menghormati sesama umat beragama dengan setulus hati, baik yang seagama maupun berbeda agama. Inilah kunci harkat dan martabat di hadapan Ilahi. Akmal, yang suka mencatat detail, bertanya, "Pak, apa yang terjadi kalau bola itu sudah jadi putih gilang gemilang?" Pak Mukti mendekat, berbisik seolah membagikan rahasia besar. Jika kalian konsisten menjaga amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik, menjauhi buruk, dan memegang prinsip lakum diinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, selama 7 hingga 17 tahun, maka bola kesadaran kalian akan membesar.
di dalamnya akan dipenuhi Nurillah, Nurullah, dan Nur Ilahi. Akibatnya, lanjut Pak Mukti dengan mata berbinar. Kalian bisa melakukan perjalanan gaib atau Isra Miraj kecil, menembus batas ruang dan waktu secara rohani. Inilah kuncinya, saat bola kesadaran termurnikan menjadi putih cemerlang, ia akan dipenuhi Nurillah, Nurullah, dan Nur Ilahi, memungkinkan perjalanan gaib sejati. Pertemuan dengan Sang Mahanyawa. Suasana perpustakaan menjadi hening. Murid-murid MG 2045 terpaku. Pak Mukti kemudian menceritakan pengalaman seorang penulis, tokoh dalam ilmu hakikat, yang mengalami kejadian luar biasa. Bayangkan, kata Pak Mukti, pada pukul 23 malam, muncul sebuah api suci. Api yang sama yang dilihat Nabi Musa alaihi salam. Api itu berubah wujud menjadi sesosok manusia gaib yang tinggi besar. Siapa dia, Pak? Malaikat? Tanya Budi. Polos. Dia memperkenalkan diri sebagai Mahanyawa, jawab Pak Mukti. Beliau berkata, aku adalah pemimpin segala nyawa makhluk hidup. Tanpa nyawa, makhluk hidup hanya akan jadi bangkai. Tapi ada hal mengejutkan lainnya, Budi. Pak Mukti menarik napas panjang. Tokoh ini juga dikenal sebagai Kristus yang sesungguhnya. Beliau menjelaskan bahwa beliau adalah makhluk roh yang terbuat dari sinar atau partikel cahaya. Beliau menegaskan aku dan engkau adalah sesama makhluk Allah bukan Allah. Aku adalah salah seorang al-haq rohani tingkat tinggi, menjadi wakil Holy Krishna, dan pemimpin di alam bako. Jadi Kristus itu bukan Tuhan Allah, melainkan pemimpin para nyawa, tanya Muhammad Ji memastikan pemahamannya. Benar, Ji, itu ilmu hakikatnya. Beliau ditugaskan untuk mengajarkan kebenaran yang hakiki. Beliau juga memberitahu bahwa kelak, nyawa manusia yang telah terlepas dari jasad, akan menetap di alam jabar untuk hidup kekal abadi. Jelas Pak Mukti. Perdamaian kekal abadi. Dewan Guru Gaib dan 5 Roh Kudus, yaitu akhlak rohani. Pak Mukti kemudian menggambarkan suasana kedatangan tamu agung berikutnya. Setelah itu, datanglah 25 pria dan 40 wanita berpakaian istimewa. Mereka disebut Dewan Robi atau Dewan Guru Gaib, utusan Gusti Tiau. Di antara mereka, ada 5 pemimpin utama atau Roh Kudus, yang masing-masing memegang ajaran agama Kali Berjagat Raya. Pak Mukti menuliskan nama-nama mereka di papan tulis agar murid-murid MG 2045 tidak lupa. Roh Kudus Yesus, penyaji ajaran Kristen Kali Berjagat Raya. Fakta penting, beliau adalah ayah rohani dari Isa Al-Masih alaihi salam. Pak Mukti menjelaskan silsilah rohani. Kristus yaitu ayah dari Roh Kudus Yesus. Roh Kudus Yesus yaitu ayah dari Isa Al-Masih. Jadi, Allah Bapa di surga yang dimaksud dalam Injil merujuk pada Kristus, yaitu Mahanyawa, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Roh Kudus Patria atau Sang Si Purba Putra, penyaji ajaran Hindu Kali Berjagat Raya, di bumi, ajarannya dibawa oleh Vyasa, kitab sucinya Kitab Weda. Kitab pegangan beliau sendiri adalah Kitab Mahaweda. Roh Kudus Elias atau Adi Buddha, penyaji ajaran Buddha Kali Berjagat Raya. Di bumi, ajarannya diturunkan melalui Buddha surga, kepada Siddhartha Gautama. Roh Kudus Mesias, penyaji ajaran Yehu atau Yahudi Kali Berjagat Raya, kakak dari Roh Kudus Kadarsah. Di bumi, ajarannya disampaikan melalui al-haq rohani Yehua, kepada Nabi Musa alaihi salam. Al-haq rohani Kadarsah penyaji ajaran Islam Kali Berjagat Raya disampaikan melalui Nabi Khidir. Pada bumi kita, disampaikan oleh al-haq rohani Yehua, bergelar Robika kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan poin ini, Muhammad Ji, kata Pak Mukti.
Al-Haq Rohani Kadarsah menjelaskan bahwa semua umat Islam yang berhak menjadi wali harus bertemu dengan Nabi Khidir terlebih dahulu. Mengapa? Karena Nabi Khidir mengajarkan Islam yang universal, melampaui sejarah zaman Nabi Muhammad SAW. Agar Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin, bagi seluruh makhluk di jagat raya. Rara mengangkat tangan. Tunggu Pak, jadi ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu ada hubungannya dengan Nabi Khidir di tingkat jagat raya? Tepat sekali, Rara. Nabi Khidir mengajarkan Islam yang bersifat universal. Bukan hanya soal sejarah di tanah Arab, tapi soal bagaimana manusia bersikap Islami secara mendalam, yaitu damai dan selamat di seluruh penjuru alam semesta. Perdamaian kekal abadi. Etika universal dan kearifan lokal. Pak Mukti menutup bukunya sejenak, menatap keenam muridnya dengan bangga. Ilmu ini bukan hanya teori, tapi praktik perilaku. Setiap Roh Kudus atau Al-Haq Rohani memberikan pesan moral. Pesan Roh Kudus Mesias mengajarkan syahadat 10, The Ten Commandment. Isinya tegas, dilarang mencuri, berdusta, membunuh, berjudi, menipu, berzina, dan larangan bekerja di hari Sabat atau Sabtu. Pesan Roh Kudus Ilyas mengajarkan kebersihan hati. Jika kita tidak punya niat negatif sedikit pun kepada siapapun, dan taat aturan negara, maka arwah kita bisa langsung menjadi warga surga. Dan untuk kita di Indonesia, lanjut Pak Mukti sambil tersenyum pada Akmal dan Budi, Roh Kudus Patria sangat menghargai kearifan lokal pewayangan. Beliau menyarankan kita meniru sifat-sifat luhur tokoh wayang. Samiaji, untuk kesabaran, Batara Kresna, untuk cinta kebenaran, Pandu Dewanata, untuk kejujuran dan tepas selira atau tenggang rasa, Sang Hyang Nur Cahya, agar hati bersih dan dipancari cahaya ilahi. Rahasia bola kesadaran dan cahaya kebenaran hakiki. Ingatlah generasi MG 2045. Tutup Pak Mukti, ilmu hakikat ini mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan, yaitu lakum diinukum waliyadin. Jika kalian memegang teguh amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kebaikan, menjauhi keburukan, selama bertahun-tahun, maka bola kesadaran kalian akan membesar dan memutih. Saat itulah, kalian akan menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat bagi dunia. Tugas kalian sekarang, jagalah bola kesadaran kalian. Jangan biarkan ia tetap jingga, putihkanlah dengan toleransi, kejujuran, dan ketakwaan kepada Allah, melalui bimbingan ilah setempat. Jadilah manusia yang tidak fanatik buta, melainkan manusia yang berwawasan hakikat. Bahwa menjadi generasi emas bukan hanya soal teknologi, melainkan soal menjadi insan cahaya yang menyinari dunia dengan kedamaian. Generasi Indonesia Emas 2045. Tunggu kisah Muhammad Ji berikutnya. Terima kasih telah menjadi keluarga MG.